Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita ya. Dan pastinya di masa pandemi COVID-19 ini kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Nah, senang sekali karena pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang Rabu bersama saya KJ Dewi yang akan menemani kalian pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa sebelum nantinya akan memulai acara ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaanmu, dan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami sampai saat ini. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dan sebentar kami akan berbincang-bincang, kiranya Tuhan Kau menyertai dan memberkati acara ini agar bisa menjadi berkat buat siapapun yang akan menyaksikannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, tentunya saya di sini tidak sendiri karena ditemani oleh adik-adik yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng pastinya, yang beberapa waktu yang lalu baru saja dibaptis, dan kita akan berbincang-bincang bersama-sama dengan mereka. Tapi sebelumnya kita akan perkenalan dulu ya satu persatu karena tak kenal maka tak sayang. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Halo, perkenalkan nama saya Aurel. Halo, perkenalkan nama saya Bianca. Halo, perkenalkan nama saya Joyce. Halo, perkenalkan nama saya Gary. Halo, perkenalkan nama saya Justin. Halo, perkenalkan nama saya Andre. Oke, kita udah kenalan ya tadi sama adik-adik kita yang lucu-lucu ya, karena masih kecil sih mereka di sini ya. Pasti ada 3 cowok, ada 3 cewek. Jadi kita bakal tanya-tanya seputar iman percaya mereka, apa yang mereka rasakan dan lain sebagainya. Nah, seperti pertanyaan yang lalu-lalu, pastinya Keisha pengen tahu nih apa sih yang menjadi alasan mereka sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mau dibaptis. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini Keisha akan tanya kepada Andre dulu ya. Karena apa siap untuk dibaptis? Jawaban saya karena saya sudah merasa diselamatkan oleh Tuhan. Terlebih lagi saat pengarahan diberi penjelasan lebih lagi sehingga makin mantap untuk dibaptis. Oke, tadi kita udah denger ya jawaban dari Andre. Jawaban dari Andre menyatakan bahwa dia itu siap untuk dibaptis karena dia merasa sudah diselamatkan. Bener banget, dan kita juga pengen tahu nih, Keisha pengen tahu juga kalau Bianca seperti apa ya? Sama atau beda ya jawabannya? Ayo kita dengarkan. Saya siap dibaptis karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat saya. Oke, kita udah denger ya jawaban dari Bianca tadi. Dia bilang kalau dia percaya bahwa Tuhan itu sudah menjadi juru selamatnya. Bener banget, ketika kita berbicara soal baptisan, kita juga berbicara soal pertobatan. Dimana pertobatan ini ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Nah, setiap kita bertobat, maksudnya ketika kita bertobat gitu, ketika kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pasti akan terjadi perubahan dari hidup kita. Oleh karena itu, Keisha mau tanya nih ke adik-adik sekalian, perubahan apa sih yang kalian rasakan sesudah kalian dibaptis? Bisa jadi dari tingkah laku mungkin, bisa dari sikap, atau dari pemikiran dan lain sebagainya. Nah, Keisha mau tanya ke Joyce deh ya. Oke, perubahan yang saya rasakan itu setelah dibaptis, mulai mengikuti ibadah di gereja seperti ikut kamuda bersama teman-teman yang lain juga, mengikuti ibadah umum, dan juga mulai bergaul dengan teman-teman di gereja. Oke, kita udah denger ya jawaban dari Joyce tadi. Kalau katanya selagi dibaptis dia lebih rajin nih ikut ibadah di gereja, baik dari kaum muda, ibadah umum juga, dan pastinya semakin rindu ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi udah ada Joyce. Satu lagi nih, tadi Joyce perempuan. Sekarang kita mau tanya yang laki-laki dulu. Kak Keisha mau tanya ke Justin, sebenarnya apa sih perubahan yang dialami setelah dibaptis? Perubahan saya alami setelah dibaptis, saya merasa lebih percaya diri dan lebih ingin mengenal lebih dalam tentang Yesus. Nah, demikian tadi jawaban dari Justin ya. Dia bilang kalau dia itu lebih percaya diri. Ya dong, kan harus pede, bahwa sudah diselamatkan nih, saya udah jadi anak Tuhan gitu kan. Harus lebih percaya diri gitu. Dan kita harus tahu bahwa kita itu berharga, ya kan. Dan dia juga bilang kalau Justin ini pengen lebih tahu nih tentang Tuhan Yesus. Nah, pastinya harus terus datang ibadah ya Justin ya, baik dari ibadah kaum muda, ibadah umum juga, supaya lebih tahu tentang Tuhan
Tuhan Yesus. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang kamu rasakan setelah dibaptis? Kalau tadi berbicara soal perubahan nih, tentang tingkah laku dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu lebih ke emosional, kayak mungkin kamu ngerasa lebih damai, kamu lebih ngerasa sukacita gitu kan. Nah, tadi karena Jason udah ngomong, Andre udah ngomong kan, Joyce sudah ngomong juga. Sekarang ada yang di tengah-tengah nih. Kita mau tanya ke Gary ya. Apa yang Gary rasakan setelah dibaptis? Yang saya rasakan setelah dibaptis, saya lebih merasakan sukacita dan damai sejahtera. Mungkin sama seperti Gary ya. Gary bilang tadi ketika dia sudah dibaptis, dia merasa lebih sukacita, dia merasa lebih damai sejahtera. Dan pastinya kita, siapapun yang ada di dalam Yesus Kristus, pastinya kita selalu punya damai sejahtera ya, dalam apapun keadaan dan situasi yang kita alami dan lewati pastinya. Nah, karena tadi udah ngomong nih, ada yang Andre, Jason, Gary, Joyce gitu kan. Nah, Aurel kayaknya belum ngomong ya. Jadi kakak akan tanya pertanyaan yang keempat, apa sih pergumulan yang sedang Aurel hadapi saat ini? Mungkin apa sih struggle yang saat ini menjadi kesukaran bagi Aurel secara pribadi, baik itu dari studi, baik itu dari mungkin pertemanan, circle, terus bisa jadi juga tentang relasi dan lain sebagainya. Kita akan dengarkan bersama jawaban dari Aurel. Kalau tentang pergumulan yang saya hadapi saat ini, sebagian besar kekhawatiran saya ini sekarang ada di bidang studi, karena tentunya saya sedang ada di tingkat SMA. Segala keputusan dan juga studi saya akan mempengaruhi masa depan saya, jadi saya cukup khawatir dan merasa gugup akan hal tersebut. Itulah jawaban dari Aurel ya. Mungkin karena memang usia-usia segini itu usia-usia lagi sekolah gitu ya, lagi studi. Jadi banyak pikiran-pikirannya tuh lebih ke studi. Banyak hal yang membuat siswa-siswa tuh ngerasa susah gitu ya, karena banyaknya tugas, karena mungkin guru juga, karena pertemanan, dan pastinya diuji juga dong integritasnya dalam mengikuti setiap proses dalam perjalanan imannya di dalam sekolahan gitu kan. Mau itu nggak nyontek gitu kan, mau nggak ikut-ikutan kayak temen yang lain nih, kalau dia ngomong kasar, kalau dia ngomong jorok, ya nggak ikut-ikutan gitu, karena kita harus mencerminkan kita tuh adalah anak Allah, dan pastinya banyak banget masalah-masalah yang akan dihadapi di dunia persekolahan gitu kan. Oke, kita akan lanjut, mau tanya lagi nih, pergumulan yang sedang dihadapi oleh siapa ya? Gary deh lagi, Gary ya, karena tadi jawabannya cukup singkat, jadi kakak pengen Gary tuh ngomong lebih banyak. Oke, kita akan dengar jawaban dari Gary. Pergumulan yang saya rasakan hari ini masalah ekonomi keluarga, supaya bisa lebih meningkat lagi ekonomi di rumah. Nah, itu jawaban dari Gary ya. Memang di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali ekonomi keluarga-keluarga yang terdampak. Pastinya kita juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tapi seperti yang Gary bilang tadi, ketika di dalam Tuhan apa yang dirasakan? Sukacita, damai sejahtera kan. Berarti apapun yang dihadapi, mungkin banyak banget persoalan-persoalan dan pergumulan kita saat ini, tapi pastinya di dalam Tuhan kita punya damai sejahtera, kita punya sukacita untuk melewati setiap proses yang ada, sehingga nantinya pasti Tuhan akan pulihkan gitu kan. Nah, karena di sini kebanyakan anak-anak ya, jadi mereka masih sekolah nih, pasti pergumulannya juga di studi gitu kan, sebagian besar di studi. Nah, kakak pengen tanya nih, untuk pertanyaan terakhir kita di sesi yang pertama, itu bagaimana sih cara kalian mengatasi persoalan-persoalan yang ada di sekolahan? Misalnya kayak, wah teman kalian nyontek nih, kalian pengen nyontek kan, kayak, oh kok kayaknya seru ya kalau nyontek nilainya tinggi gitu kan, atau enggak, ih seru nih kayaknya gaul banget deh kalau aku ikut-ikutan ngomong kasar gitu, kayak keren banget gak sih buat anak-anak sekarang gitu kan. Tapi kakak pengen tahu gimana sih cara kalian menghindari itu ya, maksudnya mengatasi atau menahan diri untuk tidak ikut-ikutan dengan hal-hal yang buruk gitu ya, gak sesuai dengan kebenaran gitu. Nah, kakak mau tanya ke Joyce dulu deh ya. Menurut saya cara mengatasinya itu dengan tidak ikut-ikutan dengan teman-teman yang lain. Walaupun mereka mempengaruhi kita juga harus ngasih positive vibes kepada mereka agar mereka juga mengurangi perbuatan buruk yang mereka lakukan gitu. Biar nanti kedepannya juga menjadi contoh untuk anak-anak atau adik-adik kelas yang berada di lingkungan sekolah kita.
Wah, itu ya jawaban dari Joyce pastinya benar banget karena kita harus bisa berdampak dimanapun kita berada. Kita harus bisa jadi terang di tengah-tengah kegelapan. Karena kita adalah anak Tuhan, mungkin sekeliling kita orang-orang melakukan hal-hal yang salah menurut kebenaran atau firman Tuhan. Tapi karena kita anak Allah, maka kita harus mencerminkan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran. Kita harus bisa berdampak, bukan malah dipengaruhi, tapi bagaimana kita bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bisa juga taat dan melakukan kebenaran gitu ya. Jadi jangan lelah-lelah untuk berdampak dan memberikan pengaruh positif kepada banyak orang di sekitar kita. Nah, tadi udah ada jawaban dari Joyce dan sekarang Keisha mau tanya nih jawaban dari Andre. Cara saya mengatasi dampak-dampak buruk dari pergaulan adalah dengan memperbanyak dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Contohnya sering berdoa, setiap ada masalah itu cerita gitu, sehingga tidak mempengaruhi hidup saya dalam segi yang buruk. Itulah jawaban dari Andre ya. Bener banget karena sebelumnya Joyce bilang bagaimana kita bisa berdampak dan mempengaruhi orang lain. Tapi sebelum kita bisa mempengaruhi orang lain, kata Andre bener, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Berdoa, baca firman, supaya kita juga punya iman yang kuat nih, supaya kita gak gampang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita. Jadi sebelum kita mempengaruhi orang lain, kita harus cari Tuhan dulu, kita harus cari sumbernya dulu, supaya kita tahu mana kebenaran yang sejati, sehingga kita kuat nih dalam menghadapi banyak cobaan dan banyak mungkin godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Nah, demikianlah tadi sesi yang pertama. Kita akan lanjutkan ke dalam sesi yang kedua untuk bisa kembali berbincang-bincang dengan adik-adik kita di sini. Kembali lagi kita bertemu di dalam sesi 2 kali ini, dimana sekarang kita akan bahas soal pertobatan nih. Tadi kan kita udah bahas sih cuman sedikit ya, tapi sekarang akan lebih didalami lagi. Karena berbicara soal baptisan, pasti setiap orang punya momen ketika mereka itu bertobat, ketika mereka benar-benar menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu Keisha mau tanya nih ke adik-adik sekalian, tolong ceritakan momen pertobatan kalian dimana mungkin kalian ngerasa, wah aku bener-bener nih mau percaya ke Tuhan Yesus, aku gak mau main-main lagi. Mungkin sebelumnya ke gereja cuma rutinitas ya, karena dibangunin mama mungkin, udah pagi ayo ke gereja gitu kan, atau mungkin karena ikut-ikut teman ke gerejanya. Tapi sekarang ketika kalian mau berubah, ketika kalian serius nih, oh aku ke gereja untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, mau dengar firman Tuhan, mau bisa berdoa bersama dan lain sebagainya gitu ya. Oke, jadi kakak mau tahu momen pertobatan kalian mulai dari Aurel dulu ya. Baik, kalau ditanyakan tentang momen pertobatan, saya sejak kecil itu sebenarnya sudah diajarkan ya tentang kekristenan dari orang tua, sekolah, gereja, saya ikut dari kecil. Tetapi sempat ada di tengah-tengah momen hidup saya itu di mana kepercayaan saya kepada Tuhan itu sedikit gentar dan mulai bisa dipertanyakan ya. Jadi pertimbangan saya akan hal-hal yang baik dan buruk itu mulai menyimpang nih. Tapi berkat teman-teman saya di sekolah itu, mereka ngajak saya renungan dan lain-lain. Terus juga dari teman-teman dari lingkungan gereja saya yang ngajak ibadah, ikut acara-acara gereja itu, saya mulai kembali kepada Tuhan dan mendapatkan kepercayaan saya, dan saya mulai berpikir untuk dan ya memutuskan untuk lebih serius dan lebih serius dan mempercayakan diri saya dan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Menurut saya itu sih momen pertobatan saya. Baik, seperti Aurel yang dikatakan Aurel tadi ya, seperti yang dikatakan Aurel tadi bahwa di dalam proses kita mengikut Tuhan itu pasti ada masa-masa ketika kita tuh merasa jenuh, ketika kita merasa capek, ketika kita merasa hampa gitu, kayak
kok rasanya kosong banget ya, kayak kok capek ya ikut Tuhan, harus ke gereja terus, harus baca Alkitab terus dan lain sebagainya. Tapi Aurel bilang di sana dia bisa kembali ke Tuhan itu berkat orang-orang di sekitarnya. Jadi kita di sini belajar bahwa suatu komunitas, suatu orang-orang di sekitar kita itu sangat mempengaruhi diri kita, sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan. Jadi kalau kalian nih mungkin ngelihat ada teman-teman kalian yang ngerasa capek atau lagi jenuh nih sama hidup mereka, harus dirangkul ya, harus dikasih tahu, saling membangun lah, saling menguatkan, karena peran kalian itu penting untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah tadi kita udah dengar dari Aurel dan sekarang kita akan dengar dari Justin. Oke, momen pertobatan saya itu saat masih kelas 1 SMP, di mana saya sama teman saya naik motor mau ke rumah teman. Ya itu mau udah nyawa di ujung jari itu. Nah di saat itu kami mau ke rumah teman kan. Nah di situ saya digonceng sama teman saya. Teman saya itu sekitar rata-rata bawa motor tuh 100 gini ke atas dia. Waktu pengkolan dekat sini pokoknya, nggak tahu di mana. Pengkolan ya pas itu pas-pasan sama truk, teman saya ingin belok tapi kayak grogi dia gini. Tapi itu saya berdoa pada Tuhan, saya bilang Tuhan selamatkan nyawa saya, dan benar gini terjadi. Oke, apa tuh teman motor saya itu gini dia belok tapi sampai keluar percikan api gitu, dia belok tapi nggak jatuh. Nah itu saya percaya mujizat Tuhan itu nyata. Nah kesimpulan yang saya dapatkan dari situ, walaupun kita percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi di mata Tuhan tiada yang mustahil ya. Terima kasih. Wah seru banget ya ceritanya Justin. Tadi memang kadang kita tuh inget Tuhan itu ketika kita lagi di masa-masa sulit gitu kan. Maksudnya kayak wah hidup mau mati gitu ya. Maksudnya kayak udah nggak tahu nih mau gimana lagi gitu kan. Baru kita inget Tuhan gitu kan. Tapi ketika kita menyadari kelemahan kita, ketika kita menyadari kekurangan kita, disitulah kita bisa merasakan kebesaran Tuhan gitu kan. Seperti yang Justin bilang tadi, bahwa tidak ada yang mustahil ketika kita percaya kepada Tuhan. Nah tadi udah ada Aurel dan Justin. Yang terakhir kita mau denger nih momen pertobatan dari Bianca. Jadi momen pertobatan saya itu sebenarnya saya sudah mengikuti Kristus itu dari kecil ya. Cuman kadang ada momen-momen di mana saya itu iman saya goyah gitu. Jadi saya kembali dipulihkan itu saat awal-awal pandemi nih. Kan awal-awal pandemi itu saya tuh merasa sedih, kesepian sendiri gitu. Lalu saya mencari Tuhan kan. Saya mencari Tuhan, lalu saya membuat komitmen kepada Tuhan bahwa saya ingin mengikuti Tuhan dan belajar tentangnya lebih dalam. Karena itu, saya merasa tidak sendiri lagi dan Tuhan menyertai hidup saya. Ditambah lagi setelah baptis ini, saya merasakan hadirat Tuhan yang nyata di dalam hidup saya. Nah demikian tadi yang merupakan jawaban dari Bianca tentang momen pertobatannya. Bagaimana dia merasakan Tuhan itu menyertai dia ya, bahkan sebelum dibaptis sampai dengan akhirnya sudah dibaptis. Nah ketika berbicara soal momen pertobatan, karena kalian udah cerita tadi ya, tapi kakak pengen tanya satu orang aja nih. Kalian inget gak sih kapan momen pertobatan kalian itu? Maksudnya ketika kalian menganggap itu penting, maka kalian akan ingat itu sebagai suatu momen yang berharga gitu. Kakak mau tanya ke Aurel deh, karena tadi dia cerita gitu. Ya sebelumnya seperti yang saya sudah bilang, itu saya sudah percaya dan sudah diajarkan akan mujizat-mujizat Tuhan itu sejak dari kecil. Tetapi saya tidak terlalu serius dan ya bisa dibilang dulu itu saya hanya sebagai formalitas saja dan hanya karena disuruh orang-orang di sekitar saya mengikuti ibadah dan lain-lain. Tetapi kalau nggak salah itu sekitar akhir tahun 2021 itu saya mulai diajak-ajak kan. Awalnya itu hanya untuk ikut-ikut saja, tetapi saya diajak teman-teman untuk acara gereja mereka, ibadah, pelayanan. Lalu saya juga diajak-ajak kan untuk ke gereja sini, ada acara-acara menarik. Jadi mulai dari situ sih menurut saya di akhir 2021 itu saya mulai lebih percaya lagi kepada Tuhan. Dan setelah baptis kemarin tanggal 13 Maret 2022, kepercayaan itu makin bertambah kuat lagi. Jadi menurut saya akan terus bertambah selanjutnya.
Haleluya ya, wah keren banget. Mungkin itulah jawaban dari Aurel ketika Aurel merasa bahwa di akhir tahun 2021 dia sudah mulai menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, berbicara soal itu karena Keisha juga pasti melewati masa-masa itu ya, masa-masa usia-usia mereka yang masih muda. Jadi kalau diingat-ingat nih secara pribadi, Keisha pun mengalami momen pertobatan itu, dan momen pertobatan itu terjadi di bulan April, tanggal 7 April 2017, di mana Keisha tuh benar-benar menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa dulu saya memang hidup buat diri saya sendiri, tapi sekarang saya hidup untuk Tuhan. Jadi ketika kita benar-benar bertobat, ketika kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, center atau pusat dari hidup kita bukan kita lagi, tapi bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa kerjakan di dunia ini itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan sepenuhnya hidup kita itu milik Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Nah, itulah tadi jawaban dari adik-adik kita ya tentang momen pertobatannya. Kita lanjut. Nah, karena kita udah dibaptis nih ya, kakak juga udah dibaptis, dan kalian juga udah percaya nih kalau kalian itu sudah ditebus, ya kan? Nah, kakak mau tanya lagi nih untuk menegaskan, kalian yakin gak sih masuk surga gitu kan? Kalian harus punya kepercayaan dong ya. Nah, makanya kakak mau tanya lagi nih. Nanti akan langsung dijawab ya, mulai dari Andre, Gary, dan juga Joyce. Jawaban saya percaya saya akan masuk surga walaupun saya melakukan kesalahan, tapi Tuhan pasti akan mengubahkan saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya yakin masuk surga karena saya sudah percaya Tuhan Yesus itu juru selamat saya. Kalau menurut saya yakin gak yakin, tapi harus yakin karena kita juga pasti pingin masuk surga. Walaupun kita selama di dunia ini kita kayak berbuat jahat, tapi saya yakin Tuhan di atas sudah mengampuni kita semua. Nah, itu tadi jawaban dari adik-adik kita ya. Nah, kita harus yakin kalau kita tuh masuk surga, karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, karena dia adalah satu-satunya jalan menuju Bapa gitu kan. Jadi kita harus yakin bahwa kita akan masuk surga gitu, bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena agama kita, tapi karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi korban, dan Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib mendamaikan kita dengan Allah, sehingga kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intim lagi dengan Allah gitu ya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih, karena kita kan percaya bahwa kita masuk surga, kita diselamatkan, tapi menurut kalian perlu nggak sih kita berbuat baik gitu kan? Dan untuk apa kita berbuat baik? Toh kita udah diselamatkan gitu kan? Oke, kakak akan tanya kepada Andre dulu yang pertama. Jika ditanya apakah kita perlu berbuat baik, tentu saja, karena kita itu walaupun sudah masuk surga, kita tetap perlu berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Contohnya berbuat baik pada siapa saja itu bisa menjadi saksi untuk Tuhan. Nah, itu tadi jawaban dari Andre, dan kita akan dengarkan satu jawaban lagi dari Bianca. Menurut saya, kita tetap harus berbuat baik walaupun sudah diselamatkan. Karena justru kita sudah diselamatkan, maka itu kita harus berbuat baik. Kita berbuat baik itu karena sudah diselamatkan, bukan untuk memperoleh keselamatan. Karena keselamatan itu kan sudah diberikan oleh Tuhan. Waduh, keren-keren ya jawaban dari adik-adik kita. Berarti mereka udah belajar banyak nih tentang keselamatan. Dimana poin yang Keisha dapat dari jawaban mereka adalah yang pertama itu, kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Jadi kita berbuat baik ya karena keselamatan itu sudah diberikan kepada kita gitu, sebagai bukti atau tanda terima kasih karena kita sudah diselamatkan. Dan yang kedua, kita berbuat baik untuk bisa menjadi kesaksian, karena Tuhan menciptakan kita untuk melakukan hal-hal baik yang telah disediakan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu jangan jemu-jemu berbuat baik. Walaupun kita tahu kita sudah diselamatkan, tapi kita harus bisa menjadi kesaksian dan menyatakan kebesaran Tuhan melalui kita masing-masing pribadi gitu ya, melalui hidup kita. Nah, demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama adik-adik kita di sini karena terbatas waktu juga. Tapi kiranya apapun jawaban dari mereka itu bisa
memberkati kita semua dan membuat kita semakin mengkoreksi diri nih. Apakah saya selama ini sudah benar-benar mengikut Tuhan atau hanya main-main saja, dan kiranya bisa memberkati setiap dari kita yang menonton ataupun menyaksikan di rumah. Nah, demikianlah tadi kita akan akhiri bincang-bincang Rabu kita hari ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk bincang-bincang Rabu hari ini, dan kiranya bincang-bincang Rabu ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang siapapun yang menyaksikannya, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.